Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, kita dalam sesi kajian kitab kuning lagi, yakni kita mengkaji kitab Asy-Syarhul Qawim karya Syekh Haruri. Kita masih membahas seputar kupas tuntas masalah takdir, di mana hal tersebut mungkin bagi sebagian orang masih membingungkan, dan padahal kajian tentang takdir ini lagi-lagi kita sekali lagi harus kita ulangi bahwa urusan iman, urusan keyakinan ini harus sangat jelas seperti keyakinan kita 1 tambah 1 2 gitu. Sedangkan iman kepada takdir ini adalah bagian dari rukun iman yang harus kita yakini, dan keyakinan kita harus betul-betul lurus sesuai yang dirumuskan oleh para ulama yang ahlinya. Baik, di dalam kitab ini, di dalam kitab Asy-Syarhul Qawim ini beliau Syekh Haruri membahas mengenai bahwa ada sebagian orang, sebagian faham, sebagian ideologi yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini hanya menciptakan kebaikan saja. Mereka mengambil dasar potongan ayat biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir gitu ya. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Di dengan kekuasaanmu lah setiap hal yang baik, biyadikal khair. Hal ini menunjukkan, ayat biyadikal khair ini menunjukkan menurut sebagian orang bahwa kalau kebaikan-kebaikan ini atas bimbingan Allah, atas sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kalau hal-hal buruk di alam raya ini, nyatanya Allah hanya menyebutkan biyadikal khair, tidak biyadikal khair wasyarr, keburukan dan kebaikan dari Allah, tidak seperti itu. Ini menunjukkan, ayat biyadikal khair ini menunjukkan bahwa Allah ini hanya terkait dengan yang baik-baik saja. Argumentasi itu juga diperkuat dengan potongan ayat yang kemarin sudah kita kutip di episode 2 kemarin, di video sebelumnya, bahwa ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, bahwa apa-apa yang kebaikan itu dari Allah semua, kalau yang keburukan itu min sayyi'ah itu dari kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video ini kita akan bantah argumentasi tersebut. Kemarin mengenai ayat ma asabaka min hasanatin fa minallah itu sudah kita bahas bahwa ini adalah min babil adab, bahwa ini adalah bagian dari adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga dibahas dalam sarahnya bahwa ayat tersebut ma asabaka min hasanatin fa minallah maksudnya adalah apa-apa yang berupa nikmat itu pasti dari Allah. Apa-apa yang dari nikmat dari Allah, yang berupa nikmat apa saja, yang bagus-bagus, yang kamu anggap nikmat, maka faminallah. Anggapan kita harus faminallah. Kemudian wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, apa-apa yang berupa keburukan, yang sifatnya buruk, famin nafsik, maka itu balasan dari perbuatan dan dosa-dosa kamu. Nah, inilah yang dimaksud bahwa ayat ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik ini tidak terkait dengan urusan akidah, bahwa keburukan itu terlepas dari kekuasaan Allah, keburukan itu terlepas dari masyiatullah. Ini satu paham yang keliru. Adapun mengenai ayat biyadikal khair ini ada pembahasan yang agak panjang sedikit, bahwa dalam kajian bahasa Arab ada istilah iktifa. Apa itu iktifa? Iktifa itu kalau satu kata disebutkan dan mukhatab atau yang dianggap bicara, yang diajak bicara itu dianggap faham maksudnya, ya sudah cukup disebutkan itu aja. Tidak perlu disebutkan keseluruhannya. Hanya disebutkan salah satu sudah memahamkan. Misalnya saya mengatakan saya punya rumah loh gitu. Maka tidak perlu disebut rincian-rincian hal-hal yang saya miliki. Misalnya garasinya, nggak perlu. Ya sudah, rumah itu ya sudah memahamkan maksudnya, gambarannya apa, nggak perlu disebutkan kejelasan lebih jelas, tidak perlu. Sudah memahamkan. Nggak perlu menyebutkan garasinya, WC-nya, nggak perlu menyebutkan hal-hal yang terkait dengan rumah tersebut.
Kemudian juga ada satu ayat yang mirip dengan ini yang min babil iktifa, yakni bagian dari satu hal yang dalam balaghah menyebutkan salah satu sudah mewakili penjelasan yang lain. Yakni potongan ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakum sarabila taqikumul harra." Bagi kalian, kata Allah, adalah pakaian-pakaian yang menjaga kalian dari panas. Orang paham bahwa pakaian ini tidak hanya menjaga dari panas, tapi juga kebalikannya juga, dari dingin juga. Nah, sementara ayat biyadikal khair, ini ayat sebelumnya adalah Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka liman tasya. Allah memberi kerajaan ini bagi siapa saja yang Allah kehendaki, termasuk Allah berikan kerajaan ini kepada orang yang zalim, raja yang kafir, raja yang zalim, raja yang bejat. Ini kan bagian dari keburukan. Bagian dari keburukan. Maka karena bagian dari keburukan, sebenarnya ayat sebelumnya sudah menjelaskan bahwa Allah pun kadang-kadang menghendaki kerajaannya diberikan kepada orang, terserah Allah yang baik dan yang buruk. Nah, maka ayat selanjutnya biyadikal khair, tidak perlu kemudian ada tambahan lebih lanjut biyadikal khair wasyarr. Di tanganmu adalah di kekuasaanmu ada kebaikan dan keburukan. Tidak perlu begitu itu. Karena ayat sebelumnya sudah membahas bahwa kerajaan Allah itu diberikan terserah. Kadang-kadang kepada raja yang zalim, kadang raja yang baik, terserah. Nah, adanya penjelasan itu, kerajaan Allah itu diberikan ke yang baik, yang jahat, raja yang baik, yang jahat itu merupakan penjelas bahwa Allah itu menguasai entah kebaikan entah keburukan. Inilah yang menjadi bantahan bagi argumentasi sebagian orang yang mengatakan bahwa Allah itu hanya terkait dengan kebaikan saja, yang buruk-buruk jangan, tidak terkait dengan Allah. Itu murni hamba. Ini bahaya. Keyakinan yang seperti ini bahaya. Seolah-olah ada satu kejadian yang terlepas dari qudratullah. Seolah-olah ada kejadian yang terlepas dari masyiatullah, kehendak Allah. Ini satu hal yang secara akidah berbahaya. Ini bagian dari akidahnya Qadariyah. Dan Qadariyah itu dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa Qadariyah dan Murji'ah ini terlepas dari Islam, tidak ada bagian dalam Islam. Maka lagi-lagi urusan takdir ini kita harus yakini bahwa Allah kullun min indillah, kita harus yakini segala sesuatu yang baik yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah ayat tersebut biyadil khair innaka ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah tuh segala sesuatu beliau kuasa, Allah kuasa. Maka menjadikan potongan ayat biyadil khair sebagai dasar bahwa keburukan itu sama sekali tidak terkait dengan Allah atau aliran Qadariyah, inilah satu hal yang sangat fatal, sangat keliru, bahkan berdasarkan ayat yang sama itu. Kami kira itu video kali ini, kupas tuntas seputar takdir. Lagi-lagi apabila ada teman-teman mungkin ada kebingungan mengenai ini, pemahaman ini, maka tanyakan di kolom komentar, diperjelas lagi, sehingga lagi-lagi urusan takdir, urusan iman, termasuk iman kepada takdir, harus seperti yakin kita 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, harus betul-betul mantap, betul-betul yakin. Kami kira itu video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.